Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Afrona dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 20 10 11 2000533. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai globalisasi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Globalisasi itu sendiri artinya perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bersifat modern yang berasal dari luar sehingga masyarakat akan meniru hal tersebut. Sedangkan globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Globalisasi ekonomi umumnya berkaitan erat dengan kebebasan dalam perdagangan internasional yang ditandai dengan meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu perwujudan globalisasi ekonomi Indonesia. Perwujudan globalisasi ini terdiri dari globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi produksi yaitu di mana untuk menekan biaya sebuah perusahaan melakukan produksi di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor, misalnya seperti upah buruh di sebuah negara cukup rendah atau murahnya tarif bea masuk. Yang kedua yaitu globalisasi pembiayaan, artinya perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Yang ketiga yaitu globalisasi tenaga kerja, yaitu hadirnya tenaga kerja asing di sebuah negara. Perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatnya. Globalisasi jaringan informasi, yaitu globalisasi ekonomi yang tanpa mengenal batasan, teritorial atau kewilayahan antar negara. Dengan berbagai kemajuan teknologi, kini informasi di seluruh dunia dapat diterima lebih cepat dan akurat. Dan yang kelima yaitu globalisasi perdagangan. Dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dapat dikatakan sudah terjadi globalisasi di bidang perdagangan. Inilah yang membuat perdagangan dunia menjadi semakin ketat, cepat, dan adil. Ciri-ciri globalisasi ekonomi. Yang pertama, ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Yang kedua, perkembangan teknologi semakin pesat hingga melintas ruang dan waktu. Yang ketiga, terjadi interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar warga dunia. Dan yang keempat, meningkatnya intensitas masalah global. Globalisasi ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap 4 sektor, yaitu ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Dampak globalisasi perekonomian pada suatu negara. Dari dampak positifnya, yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Yang ketiga, menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita global. Dan yang kelima, meningkatkan variasi komoditi, barang dan jasa di suatu negara. Dan dampak negatifnya, yang pertama yaitu terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu negara. Yang kedua, terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga yaitu tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019, perekonomian Indonesia pada tahun 2019 telah berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik,
penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Perekonomian tahun 2019 diperkirakan tetap dapat tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 menurut BPS pada triwulan 1 yaitu 5,07%, triwulan 2 5,05%, dan triwulan 3 5,02%. Tantangan dan peluang globalisasi ekonomi Indonesia. Tantangan globalisasi ekonomi Indonesia yaitu globalisasi dapat pula dipandang sebagai suatu tantangan. Selain itu, dalam pasar bebas juga terdapat tantangan yang terkandung bagaimana dapat memanfaatkan setiap peluang untuk mengembangkan industri dan menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan diserap pasar internasional. Dan peluangnya yaitu mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk memasuki pasaran luar negeri, dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan mudah di negeri asing tanpa hambatan peraturan imigrasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.